pagi. Oke, kita kembali ke materi kimia ya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Nah, kita lanjut di yang kemarin, masih di penyetaraan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks ya. Tujuan di sini Ibu fokuskan kalau kemarin kita menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode Bilox. Nah, yang sekarang kita pakai metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi. Ya, metode setengah reaksi. Oke. Di sini Ibu seperti kemarin, yang jelas kalian harus tahu dulu apa itu reaksi redoks, kemudian bagaimana cara menentukan Bilox, itu yang paling penting ya, karena Bilox ini untuk menentukan Bilox kita nanti pakai untuk di penyetaraan reaksinya. Nah, redoks, oke, ini hanya sekilas saja. Redoks itu apa? Yang jelas dia terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, penjelasannya silakan buka yang video sebelumnya. Oke, kita langsung masuk di penyetaraan reaksi redoks ya. Sekarang kita pakai metode setengah reaksi atau dikenal dengan ion elektron ya. Nah, untuk tahap 1 ya, perhatikan baik-baik. Untuk tahap 1 yang pertama sekali kita pisahkan persamaan menjadi 2 setengah reaksi ya. Kita pisahkan menjadi 2 setengah reaksi. Jadi nanti ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Oke, ini ada contoh reaksinya Bu Guru bikin sama seperti kemarin. Contohnya di situ ada Cr2O7 2- ditambah Cu+ menghasilkan Cr3+ ditambah Cu2+. Nah, suasananya asam. Ya, Bu Guru ingatkan kembali, suasana asam dan basa itu penting dari soal karena nanti berkaitan dengan penambahan ion H+ atau OH-. Oke, di sini kita cara yang pertama sekali kita harus menentukan Biloxnya masing-masing dulu. Nah, O itu -2, berarti di sini Cr-nya adalah +6 seperti kemarin. Kemudian Cu itu +1. Kemudian Cr3+ berarti dia +3. Terakhir Cu2+ berarti dia +2. Nah, di sini sudah terlihat ada perubahan yaitu Cr ke Cr. Nah, di sini Cr ke Cr dia mengalami apa? Dari 6 ke 3, berarti turun kan? Berarti dia masuk di reaksi reduksi. Jadi di sini Bu Guru singkat saja, R itu reduksi. Jadi reduksinya adalah Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Oke, kemudian untuk oksidasi. Oksidasinya adalah Cu+ menjadi Cu2+, di mana di situ Biloxnya naik dari +1 menjadi +2. Oke, yang berikut tahap kedua. Kita setarakan ruas kiri dan kanan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox sama seperti kemarin ya. Jadi di sini untuk reduksi di sini Cr ada 2, sedangkan di sebelah kanan Cr-nya cuma 1. Berarti ini kita harus tambahkan angka 2 supaya sama-sama Cr-nya 2. Oke, kemudian untuk oksidasi sama, Cu di kiri 1, kanan 1, berarti tidak perlu kita tambahkan koefisien. Oke, yang berikut tahap ketiga, kita tambahkan molekul H2O. Nah, ini bedanya dari metode yang sebelumnya. Kalau metode Bilox, kita tambahkan dulu H+ dan OH-nya. Tetapi kalau metode setengah reaksi, kita tambahkan dulu H2O. Ya, ingat baik-baik, ada bedanya di situ. Nah, di sini kita tambahkan molekul H2O, ada aturannya. Apa aturannya? Kita lihat di sini, kita tambahkan molekul H2O di ruas yang kekurangan atom O. Kapan? Ketika reaksinya suasananya asam. Ingat, kalau suasananya asam berarti kita tambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Tetapi jika basa, berarti kita tambahkan H2O di ruas yang kelebihan O. Oke, kita coba lihat di situ reduksinya. Cr2O7 2- menghasilkan 2 Cr3+. Di sebelah kiri ada O7, sebelah kanan tidak ada.
ya, karena dia suasananya asam berarti kita tambahkan O di yang kekurangan O, berarti di sebelah kanan. Berapa? Sesuai jumlah O di sebelah kiri, yaitu 7H2O. Kemudian untuk oksidasinya di situ Cu+ dan Cu2+, tidak ada atom O di situ, berarti tidak perlu penambahan H2O. Tetapi ketika nanti ada soal yang ada atom O-nya, tetap harus ditambahkan H2O. Oke, lanjut. Kemudian di tahap 4, di sini kita setarakan atom hidrogen dengan ion H+ pada suasana asam atau ion OH- pada suasana basa. Ya. Kemudian di sini kita lihat dulu satu reaksinya, reaksi reduksi. Nah, tadi sudah ada penambahan 7H2O di sebelah kanan. Ya, kita setarakan ion H+ dengan tambahkan ion H+ sesuai jumlah H yang ada di sebelah kanan. Tadi kan penambahannya 7H2O. 7H2 berarti di sini H-nya ada 14. Berarti kita tambahkan H+ di sebelah kiri sebanyak 14. Ya. Oke, untuk oksidasi perlu penambahan tidak? Oke, karena tidak ada penambahan H2O ya berarti tidak usah penambahan H+ atau OH-. Oke, kemudian yang berikut di sini untuk tahap yang 5 kita samakan jumlah elektron untuk kedua setengah reaksi oksidasi dan reduksi tersebut, ya. Samakan jumlah elektron. Oke, untuk yang reduksi dulu kita lihat muatannya di sebelah kiri atau reaktan di situ ada +14 dan -2. Berarti nanti di sini hasilnya adalah +12. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini ada Cr3+ dikali 2 berarti +6. Sehingga di sini kita tambahkan jumlah elektron di yang kelebihan plus. Berarti yang di sebelah kiri. Berapa selisihnya? Adalah 6. Jadi 6 elektron yang kita tambahkan. Kemudian untuk oksidasi di sini Cu+ berarti dia +1, sedangkan Cu2+ berarti dia +2. Berarti di sini kita tambahkan 1 elektron di sebelah kanan. Oke, kemudian yang berikut jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut dengan menyetarakan terlebih dahulu jumlah elektronnya. Jadi nanti di sini ada kali silang. Ya, ada kali silang. Lihat di sini untuk reduksi tadi dia elektron yang ditambahkan adalah 6. Sedangkan oksidasi dia ditambahkan 1 elektron. Berarti kalau dikali silang, reduksinya berarti dikali dengan jumlah elektron di oksidasi, yaitu kali 1. Ya, berarti hasilnya persamaannya tidak perlu dirubah, sama kan, karena kali 1. Sedangkan untuk oksidasi, jadi nanti di oksidasi di sini kita kalikan dengan jumlah elektron yang ada di reduksi supaya sama. Ya, berarti dikali 6. Hasilnya adalah 6 Cu+ menjadi 6 Cu2+ ditambah 6 elektron. Oke, setelah itu kita bisa jumlahkan. Di sini elektronnya sama-sama 6, sudah habis karena satu ruas kiri, satu ruas kanan, berarti jumlah elektron hilang. Oke, yang kita tulis adalah hasil reaksi akhirnya, yaitu di sini 6 Cu+ ditambah 14 H+ ditambah Cr2O7 2- menghasilkan 6 Cu2+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Nah, ingat kembali ya, periksa dulu jumlah atom di ruas kiri dan kanan harus sama. Jangan lupa muatan juga di ruas kiri dan kanan harus sama, baru dinyatakan setara. Oke, ada satu contoh soal di sini sama seperti kemarin Bu Guru pakai soal yang sama. Ada MnO4- ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+, suasananya asam. Nah, di sini kita sedikit percepat. Oke, yang pertama kita tentukan dulu biloxnya masing-masing, sudah dapat mana yang mengalami penurunan, mana yang naik. Jadi di sini Mn pasti pasangannya Mn, Fe pasangannya Fe. Kita lihat biloxnya, di situ Mn +7. Sedangkan yang di kanan dia +2. Untuk Fe dari +2 menjadi +3. Oke, sudah dapat, berarti sudah jelas mana reduksi, mana oksidasi.
oksidasi. Jadi di sini setengah reduksinya MnO4 menjadi Mn2+, sedangkan setengah oksidasinya Fe2+ menjadi Fe3+. Oke, untuk yang reduksi dulu, berarti kita tambahkan apa dulu yang pertama? Kita samakan dulu ya jumlah unsurnya. Mn kiri 1, Mn kanan 1, berarti tidak perlu ada penambahan koefisien. Sama dengan oksidasi, Fe di kiri 1, Fe di kanan 1, berarti tidak perlu tambahan koefisien. Oke, yang perlu kita tambahkan di sini adalah H2O. Yang di reaksi reduksi ada O di kiri 4, berarti kita harus tambahkan 4 H2O di sebelah kanan. Oke, setelah 4H2O berarti kita samakan H plusnya. Karena di sini ada 4 kali 2, berarti ada 8H plus yang harus kita tambah di sebelah kiri. Oke, terakhir elektronnya. Elektronnya berarti di sini ada -1 tambah 8, berarti plus 7. Sedangkan yang di kanan ada plus 2, berarti kita tambahkan di sebelah kiri sebanyak 5 elektron. Ya, untuk yang reaksi oksidasi karena di sini tidak ada O, berarti tidak ada penambahan H2O. Otomatis tidak ada penambahan juga H+. Nah, yang ditambahkan apa? Elektron. Yang di kiri plus 2, yang di kanan plus 3, berarti lebih plus yang sebelah kanan. Kita harus tambahkan berapa elektron? 1 elektron. Oke, kemudian kita jumlahkan, jangan lupa ini harus dikali silang. Ya, yang di atas kali 1, yang di bawah kali 5. Hasil reaksinya dulu kita tulis setelah perkalian silang. Sudah, kemudian kita jumlahkan semua. Nah, di sini yang ditulis adalah elektronnya sudah dicoret. Nah, hasilnya adalah MnO4- ditambah 5 Fe2+ yang sebelah kiri dulu. Ada penambahan 8H+, menghasilkan Mn2+ ditambah 5 Fe3+ ditambah 4H2O. Selesai. Oke, kemudian yang berikut sebelum ada soal, di sini ada sedikit gambaran untuk reaksi namanya reaksi autoredoks. Jadi reaksi autoredoks itu ketika nanti di situ ada ada dalam satu reaksi satu zat mengalami penurunan bahkan kenaikan Bilox. Jadi satu zat dia reduksi dan dia juga oksidasi. Itu namanya reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Ini contohnya, di sini ada Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan KCl ditambah KClO dan H2O. Di sini ada Biloxnya masing-masing. Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa ada Cl2. Cl2 itu dia berubah dari 0 jadi +1, sedangkan ada juga dia dari 0 menjadi -1. Berarti dia mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Itu yang namanya reaksi autoredoks. Oke. Kespontanan reaksi redoks. Nah, ini yang terjadi sehari-hari ya. Jadi di sini ada reaksi redoks yang berjalan spontan dan tidak spontan. Kalau spontan berarti dia langsung. Apa contohnya? Di sini terlihat endapan atau terjadi gelembung atau perubahan warna. Ya, di sini contohnya ini perkaratan. Dia cepat sekali kalau perkaratan. Nah, supaya dia tidak cepat perkarat, nah di sini dia dibuat supaya tidak spontan. Reaksi yang berlangsung hanya jika diberikan energi dari luar sistem. Ya, di sini ada contoh yaitu pelapisan logam supaya tidak mudah berkarat. Sama seperti seng, misalnya seng itu sekarang kan berwarna-warni. Apa tujuannya? Ya dicat supaya sengnya itu terlapisi, sehingga sengnya tidak mudah berkarat ketika dia terkena air hujan atau panas sinar matahari bergantian. Oke, itu contohnya. Kemudian di sini ada latihan soal yang harus dikerjakan seperti biasa. Setarakan persamaan reaksi berikut dengan cara setengah reaksi. Ya, ingat dengan cara setengah reaksi. Jadi nanti dibuat reaksi reduksi sendiri, oksidasi sendiri. Oke, di situ ada SO3 2- ditambah Br2 menghasilkan SO4 2- ditambah Br-. Suasananya asam. Oke, selamat bekerja. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.